Sudah dikasih Tuhan, saya mengucapkan selamat tahun baru 2023 buat Bapak Ibu Saudara. Ya, saya percaya kita semua bersukacita ya. Walaupun mungkin baru masuk tahun baru kita sudah ada masalah baru, kita sudah ada pergumulan baru, tapi percayalah Tuhan yang bawa kita di tahun 2023 itu Tuhan yang setia. Amin, Saudara. Puji nama Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan berangkat dari Mazmur pasal 73. Mari kita membaca bersama-sama dalam Mazmur pasal 73 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saudara, saya beri judul firman Tuhan hari ini, kekuatan dalam hadirat Tuhan. Saudara, Mazmur 73 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Saudara, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua bisa menyimak dengan baik. Judulnya pergumulan dan pengharapan. Ini Mazmur dari seorang penyembah, seorang pemimpin pujian yang bernama Asaf. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir. Sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-luap dengan sangkaan. Ayat 8, mereka menyindir dan mengata-ngatai dengan jahatnya. Hal pemerasan dibicarakan mereka dengan tinggi hati. Mereka membuka mulut melawan langit, dan lidah mereka membual di bumi. Ayat 10, sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu hal itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Ayat 12, sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku, tanda tak bersalah. 14, namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Kekuatan di dalam hadirat Allah. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, ketika orang percaya mengalami masalah atau pergumulan dalam hidupnya, paling tidak ada 3 pertanyaan penting yang selalu muncul dalam pikiran atau perenungan dari orang percaya. Saudara dikasih Tuhan, ketika seseorang atau orang percaya mengalami masalah penderitaan dalam hidupnya, paling tidak ada 3 pertanyaan penting yang selalu muncul dalam pikiran dan perenungannya. Yang pertama, saudara, ada pertanyaan secara filosofi atau secara pengetahuan. Saudara, biasanya orang percaya akan bertanya, ya, dosa apa yang saya sudah lakukan sama Tuhan? Ini secara pengetahuan. Maka dia akan berusaha untuk mengingat, dia akan berusaha untuk memikirkan, apa ya kesalahan yang sudah saya buat? Biasanya begitu, saudara. Yang kedua, ada pertanyaan secara teologis. Maksudnya, saudara, bahwa dia mulai mempertanyakan, mana keadilan Tuhan? Mana itu kebaikan dan kasih Tuhan? Bukankah saya ini adalah seorang yang sudah melayani Tuhan? Bukankah saya ini orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan? Saya tidak pernah bikin susah orang. Mana keadilan Tuhan? Ini mulai bertanya secara teologis. Tapi kadang dia juga bertanya, yang ketiga, secara praktis. Saudara, dia akan mulai bertanya, sampai kapan Tuhan saya akan melalui semua ini? Siapa yang akan bisa menolong saya? Nah, saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan begini. Maka setiap pikiran dan perasaan Asaf, kalau kita sudah baca tadi, saudara, harusnya kita membaca sampai ayat yang ke-28. Setiap perasaan dan pikiran Asaf, Asaf itu seorang hamba Tuhan yang melayani di bait Allah, yang dia tulis, ya, perasaan dan pikirannya ini menjadi sebuah mazmur, menjadi sebuah nyanyian. Pada akhirnya kita dapat memahami bahwa Asaf juga mempertanyakan perenungan ini. Sudah dikasih Tuhan, pergumulan Asaf juga adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang real, saudara. Dan ini juga sesuatu yang menyesakkan dada Asaf. Saudara, saya mau katakan begini, tidak ada penderitaan yang menyenangkan. Betul, saudara? Ada yang senang, puji Tuhan, senang sekali saya bisa mengalami masalah, pergumulan, penderitaan ini. Tidak ada yang menyenangkan. Bahkan ketika kita tahu atau kita paham alasan kita mengalami pergumulan pun, belum tentu itu bisa
bisa meringankan perasaan kita. Saudara, katakanlah misalnya kita tahu, saudara, bahwa pergumulan yang kita alami adalah sebuah penghukuman bagi kita. Walaupun kita tahu alasannya, tetapun itu sukar kita terima, dan kadang saudara tidak mampu kita menerimanya dengan lapang dada. Saudara, saya tidak tahu apakah saudara mengikuti terus persidangan dari kasus pembunuhan Brigadir C. Saya tidak tahu, saudara. Saya juga tidak tahu kalau masih disiarkan di TV One atau tidak. Ya, pada awal-awalnya saya sering nonton, saudara ya. Nah, sudah dikasih Tuhan, pada persidangan terakhir, saudara, saya hanya lihat di TikTok, saudara. Kemudian FS atau Ferdi Sambo itu berkata, saya mengaku saya menyesal dan bersalah dan siap mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan, begitu dia bilang. Tetapi tetap saja dia tidak mengakui beberapa bagian yang pasti dia yakini kalau diakui itu sesuatu yang fatal, ya. Karena apa? Karena risikonya besar, akibatnya besar, ya, sangat tidak menyenangkan. Nah, sudah dikasih Tuhan, tetapi lebih tidak menyenangkan lagi dan lebih menyesakkan dada lagi apabila pergumulan dan penderitaan yang kita alami terjadi tanpa alasan, saudara, dan kita tidak tahu tujuannya apa. Kalau FS dia tahu, saudara, kalau saya mengaku begini pasti saya mendapatkan hukuman yang berisiko. Tapi kadang saudara lebih tidak menyenangkan lagi kalau pergumulan yang kita hadapi, kalau penderitaan yang kita alami terjadi tanpa alasan yang kita tidak tahu. Tujuannya apa kita tidak tahu, seperti Asaf. Sudah dikasih Tuhan, maka inilah yang sering menimpa orang benar. Sudah dikasih Tuhan, ini menimpa Asaf dan ini juga seringkali menimpa orang benar. Sudah dikasih Tuhan, mari kita lihat ayat-ayat ini. Saudara, ayat pertama, saudara, dibuka dengan sebuah prinsip teologis, saudara, ya, prinsip teologis yang sangat diaminkan oleh semua umat Tuhan, ya kan? Dibuka dengan kata-kata begini: sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Saudara, ini adalah prinsip teologis. Saudara, Tuhan itu baik, Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi orang yang bersih hatinya. Tapi saudara, di dalam praktiknya, di dalam kenyataannya, prinsip teologis ini, saudara, yang diyakini oleh Asaf tidak berlaku baik, saudara, ya, tidak berlaku baik ketika dia melihat fakta yang terjadi. Kalau sudah lihat mulai ayat yang keempat sampai ayat yang ke-11, terjadi sebaliknya, bahwa orang fasik justru alami banyak kemujuran. Kemudian Asaf mulai berpikir, bagaimana mungkin prinsip teologis yang semua umat Tuhan aminkan, ya, yang orang Israel aminkan, bahwa Allah itu adalah Allah yang baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagaimana mungkin kenyataannya apa yang dia lihat di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang ke-11 yang kita sudah baca tadi, bahwa orang fasik justru alami banyak kemujuran. Bagaimana kenyataan ayat 4 sampai ayat yang ke-11 ini mau diselaraskan dengan ayat yang pertama? Ayat 4 sampai ayat yang ke-11 sudah bisa melihat orang fasik itu mendapatkan banyak kemujuran, banyak berkat, banyak hal-hal yang baik. Bagaimana ayat 4 sampai ayat yang ke-11 ini mau diselaraskan dengan ayat yang pertama? Secara teologis dimengerti oleh orang Israel bahwa Allah itu baik bagi orang yang tulus hati, bagi orang yang bersih hatinya. Sudah dikasih Tuhan, maka kita dapat berkata bahwa wajar, ya, Asaf menjadi cemburu. Kita bisa pahami bahwa wajar Asaf menjadi cemburu, merasa ada iri hati terhadap orang fasik, walaupun kita tahu bahwa perasaan ini tidak baik, tidak benar, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ketika kita cemburu kepada orang fasik, itu sebuah sikap yang tidak benar. Tapi sudah dikasih Tuhan, ketika kita mengalami seperti apa yang dialami oleh Asaf, kita juga bisa merasakan hal yang sama. Kita juga bisa cemburu, kita bisa sakit hati ketika kita melihat kenapa kita hidup benar, tapi kita mengalami pergumulan yang kita tidak tahu kenapa kita mengalaminya. Sementara kita melihat orang fasik, orang yang melakukan kejahatan, kok mereka baik-baik saja ya, kok mereka hidupnya kok enak sekali ya, seperti tidak ada hal kemalangan dalam hidup mereka. Sudah dikasih Tuhan, sebagai orang Israel yang taat kepada Tuhan dan perjanjiannya, maka Asaf sangat meyakini ajaran hukum Taurat.
tentang berkat dan kutuk. Di dalam Ulangan pasal 30, ya, di situ ada berkat dan kutuk. Ini sangat dipahami oleh setiap orang Israel termasuk Asaf. Ya, bahwa di dalam Ulangan 30 dikatakan, kalau kita taat, kalau orang Israel taat, maka akan mendatangkan berkat. Kalau mereka berdosa, maka akan mendatangkan kutuk atau mendatangkan celaka. Bahkan sudah dikasih Tuhan di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang ke-6, ya, Allah membuat perbedaan antara jalan hidup orang benar dan jalan hidup orang fasik. Ini dimengerti oleh orang Israel. Ini dimengerti oleh orang percaya bahwa kalau taat dapat berkat, kalau berdosa mendapatkan kutuk. Bahwa jalan hidup kita dibedakan. Jalan hidup orang fasik pasti celaka, jalan orang benar pasti beruntung. Tetapi sudah dikasih Tuhan, yang dilihat Asaf adalah keadaan yang terbalik dari apa yang dia yakini. Dia umat Tuhan menderita, sementara orang fasik menikmati kehidupan yang menyenangkan. Sudah dikasih Tuhan, padahal apa yang dilakukan oleh orang fasik yang dicatat dalam Mazmur 73 ini begitu jahat. Kalau saudara melihat ayat 8 sampai ayat yang ke-10, mereka tidak segan-segan menentang siapa saja. Bahkan mereka menentang Tuhan. Mereka berkata, di mana Allahmu? Allah tidak berbuat apa-apa dengan kita. Dia tidak mampu berbuat apa-apa. Mereka mencemooh dari Allah Israel. Dan ini yang dilihat oleh Asaf, saudara. Dan ketika dia melihat orang fasik yang mencemooh Allah, orang fasik yang hidup dalam dusta, hidup dalam banyak hal yang jahat, tapi kok gemuk dan segar mereka, kok mereka berlimpah dengan harta kekayaan, kok mereka bisa mengalami banyak hal yang menguntungkan, mereka jatuh, mereka muncul. Sedang dikasih Tuhan, diukur dari aspek manapun, mau aspek filosofis, teologis, praktis, pergumulan Asaf itu tidak mudah. Terus saudara, pergumulan Asaf itu tidak mudah. Ayat 16 bahkan dikatakan itu sangat sukar untuk dia mengerti, saudara. Mungkin keadaan yang sama juga sedang saya dan saudara hadapi atau alami hari ini. Dari segi apapun kita mencari alasan untuk ujian hidup kita, saudara, kita tidak akan pernah bisa paham. Kita tidak akan pernah bisa memahami kenapa itu terjadi dalam hidup kita. Tapi saudara dikasih Tuhan, apakah misteri ini tidak dapat dipecahkan, saudara? Apakah misteri dari pertanyaan-pertanyaan Asaf terhadap apa yang dialami dan terhadap apa yang dilihat oleh orang, yang dilihat dari orang fasik, pertentangan-pertentangan dari apa yang dia yakini bahwa Allah itu baik, tetapi kenapa orang benar justru seperti ditinggalkan dan orang fasik justru hidup mujur, hidup baik, saudara? Misteri ini kemudian mendapatkan jawaban. Sudah dikasih Tuhan. Titik balik pergumulan Asaf terjadi di mana, saudara? Jawabannya di mana? Di dalam hadirat Tuhan. Amin, saudara. Saudara, kalau sudah melihat ayat yang ke-17, ayat yang ke-17, firman Tuhan katakan, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah atau ke dalam hadirat Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Saudara, misterinya dapat dipecahkan. Ada keterangan tempat yang menjadi sentral penemuan jawaban pergumulan Asaf dan juga mungkin menjadi pergumulan kita. Jawabannya ada di mana? Ada di dalam hadirat Allah. Saudara, disinilah misteri kemudian bisa terang benderang. Saudara, itulah sebabnya kenapa kemudian pada ayat yang ke-28 Asaf bisa bilang begini, aku suka dekat dengan Allah. Kenapa? Karena pada akhirnya jawaban itu berasal dari Allah. Jawabannya itu berasal dari atas, dari Allah, bukan dari bawah, dari bumi. Ternyata ketika dia masuk dalam hadirat Allah, dia bisa melihat atau menemukan banyak jawaban atas setiap kebingungan yang dia hadapi. Kenapa orang fasik lebih mujur daripada orang benar? Sudah dikasih Tuhan, mari kita lihat jawaban apa yang didapatkan Asaf dalam hadirat Allah. Saudara, apa yang didapatkan Asaf di dalam hadirat Allah, dan ini juga ketika kita mengalami pergumulan, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita akan paham apa yang bisa kita dapatkan ketika kita ada di dalam hadirat Allah. Yang pertama, saudara dikasih Tuhan, apa yang didapat di dalam hadirat Allah? Yang pertama,
kita mendapatkan jawaban bahwa rancangan Tuhan tidak selalu harus dipahami anak-anaknya. Amin saudara. Rancangan Tuhan tidak selalu harus dipahami oleh anak-anaknya. Saudara Asaf itu mau cari tahu apa maksud Tuhan mengizinkan dia mengalami semua ini. Sampai apa saudara? Sampai firman Tuhan katakan di ayat yang kalau kita baca tadi saudara, sampai dia sakit pada pinggangnya sampai menusuk-nusuk saudara. Tapi tetap saja dia seperti hewan yang dungu, yang tidak bisa paham mengapa orang benar itu menderita. Sudah dikasih Tuhan, saya mau katakan begini. Ketidakadaan jawaban Tuhan tidak berarti ketidakadaan Tuhan. Amin saudara. Tidak ada jawaban dari Tuhan tidak berarti Tuhan itu tidak ada. Sudah dikasih Tuhan. Sudah ingat peristiwa Ayub? Mungkin kalau peristiwa Ayub sudah bisa paham. Saudara, begitu hebatnya penderitaan Ayub, kehilangan 10 anak sekaligus tiba-tiba, kehilangan semua harta bendanya sekaligus tiba-tiba, dan kemudian dia kehilangan kesehatannya juga dengan tiba-tiba. Sudah dikasih Tuhan. Apakah ada penjelasan dari Tuhan atas ujian yang terjadi dalam hidup Ayub? Tidak ada. Hanya perkataan antara Allah dengan iblis, dan Ayub tidak tahu kenapa tiba-tiba anaknya mati 10, kenapa tiba-tiba dia kehilangan semuanya, kenapa tiba-tiba dia sakit kulit yang begitu parah. Apakah Tuhan menjelaskan kepada Ayub, begini ya, nanti kita mau ujiannya ya, pokoknya anak percaya saja, walaupun sakit tapi nanti kamu akan mendapatkan 10 anak lagi yang terbaik. Nanti kamu akan saya berkati 2 kali lipat dari apa yang kamu miliki. Tidak. Di masa pengujian Ayub itu, Ayub tidak pernah menemukan jawaban. Kenapa Allah mengizinkan dia mengalami ujian yang besar itu? Sudah, Ayub pernah putus asa ketika memikirkan kenapa dia itu orang saleh, jujur, takut akan Tuhan. Kenapa dia mengalami semua itu? Kenapa dia menderita? Sudah, sampai pernah dia mengutuk hari lahirnya. Lebih baik aku mati ketika aku keluar dari kandungan ibuku. Kenapa? Karena dia stres. Kenapa bisa seorang benar mengalami masalah yang begitu berat? Sudah dikasih Tuhan. Allah, apakah Allah harus menjelaskan atau memberi jawaban atas semua pertanyaan Ayub? Tidak. Allah tidak harus menjelaskan kepada Ayub apa maksudnya. Allah juga tidak perlu menjelaskan kepada Asaf apa maksudnya. Tapi saya mau katakan begini, Tuhan yang selalu ada bagi Ayub, Tuhan yang selalu ada bagi Asaf, juga ada Tuhan yang selalu ada bagi saya dan saudara. Sekalipun kita tidak mendapatkan jawaban mengapa Tuhan izinkan semua pergumulan terjadi dalam hidup kita. Amin saudara. Sudah dikasih Tuhan, Tuhan ada dalam hidup kita. Ingat, hanya jika kita masuk dalam hadirat Tuhan, maka kita akan memahami. Saudara, kita akan memahami bahwa rancangan Tuhan bagi kita tidak untuk dipahami, tetapi untuk dipercayai. Amin saudara. Kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan, baru kita bisa seperti Asaf, bahwa ternyata rancangan Tuhan tidak selalu harus kita pahami, tetapi harus selalu kita percayai. Amin. Bahwa Tuhan memberikan yang lebih baik daripada apa yang pernah hilang dari hidup kita. Saudara dikasih Tuhan, itu yang pertama. Saudara, bahwa rancangan Tuhan tidak selalu dapat dipahami oleh anak-anaknya, tetapi harus dipercayai oleh anak-anaknya. Yang kedua, apa yang kita dapatkan di dalam hadirat Tuhan? Yang kedua, yang kita dapatkan adalah keyakinan bahwa penyertaan Allah selalu sempurna. Setuju, katakan amin. Ketika kita masuk dalam hadirat Allah, ketika kita masuk dalam tempat kudus Tuhan, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita meyakini, kita mendapatkan sebuah keyakinan bahwa penyertaan Tuhan selalu sempurna. Ayat 22 dan 23. Aku dungu dan tidak mengerti seperti hewan aku di dekatmu. Ayat 23. Tetapi aku tetap di dekatmu, engkau memegang tangan kananku. Sudah dikasih Tuhan. Ada sebuah ilustrasi yang bagus sekali. Satu saat ada seorang anak yang bertanya kepada ayahnya. Mereka dari keluarga miskin, ya, mereka dari keluarga miskin. Kemudian anak ini bertanya kepada ayahnya. Anak ini bertanya, ayah, kenapa ayah selalu beribadah? Ayah selalu berdoa, tapi ayah miskin terus. Tapi ayah tidak kaya-kaya. Ayah selalu berdoa, selalu bersekutu, tapi ayah miskin terus. Ayah tidak
orang lain. Kemudian ayahnya bilang begini, "Nak, ketika ayah berdoa, ayah memang tidak mendapatkan apa-apa, tapi justru ayah kehilangan. Ayah banyak mengalami kehilangan ketika ayah berdoa." Kemudian anaknya bertanya, "Kehilangan apa ayah?" Kemudian ayahnya berkata, "Ayah kehilangan kekhawatiran. Ayah kehilangan ketakutan. Ketika ayah berdoa, ayah kehilangan kecemasan." Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Asaf berada di dalam hadirat Tuhan, dia merasakan, dia melihat bahwa Tuhan selalu aktif ternyata di dalam proses hidupnya. Ketika dia bawa hidupnya dalam hadirat Tuhan, baru dia bisa lihat, baru dia bisa paham bahwa ternyata Tuhan itu selalu aktif di dalam setiap proses hidupnya. Saudara, ternyata Asaf lihat ketika dalam hadirat Tuhan, apa yang Tuhan lakukan kepadanya. Ayat 23b, "Engkau memegang tangan kananku." Ternyata di dalam hadirat Tuhan, Asaf melihat bahwa dia dipegang oleh Tuhan. Sudah dikasih Tuhan. Apa yang Asaf lihat ketika dia dalam hadirat Tuhan? Ayat 24, "Dengan nasihatmu engkau menuntun aku." Ternyata Tuhan juga menuntun dia dengan nasihat. Bahkan ayat yang ke-24b sudah dikatakan, "Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan." Ternyata di dalam proses hidup Asaf, ketika dia dalam hadirat Tuhan, dia melihat bahwa ternyata Tuhan sedang mengangkat dia di dalam kemuliaan. Amin, saudara. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ini kebenaran yang harus kita camkan sebaik-baiknya. Pada saat kita mengalami penderitaan, kita mengalami pergumulan, mungkin di tahun 2023 ini kita tidak tahu apa yang akan kita alami dalam hidup kita. Saya mau katakan, jangan pernah berpikir bahwa kita ditinggalkan oleh Tuhan. Amin, saudara. Anak ini berkata, "Ayah, kok tidak kaya-kaya?" Para ayah sudah berdoa. Ayah bilang, "Memang ayah tidak dapat apa-apa, tapi yang ayah dapatkan adalah kehilangan." Kehilangan apa? Kehilangan kekhawatiran, hilang khawatir, hilang cemas, hilang ketakutan. Itu yang kita dapatkan ketika kita dalam hadirat Tuhan. Sudah dikasih Tuhan. Maka ketika kita mengalami pergumulan yang berat, jangan pernah kita berpikir bahwa kita ditinggalkan oleh Tuhan. Jangan berpikir bahwa kita sudah mendekat kepada Tuhan, tapi ternyata Tuhan sengaja menjauh dari kita. Jangan berpikir bahwa kita ini sedang dihukum berat oleh Tuhan, sehingga kita tidak akan pernah bisa melihat janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Itu pikiran yang menipu. Amin, saudara. Itu pikiran yang menipu. Saya mau katakan, Tuhan selalu aktif dalam seluruh proses pergumulan hidup kita. Amin. Tuhan selalu aktif di dalam setiap proses pergumulan kita. Dia bekerja di belakang layar. Saya mau katakan, ketidakpahaman kita bukan halangan Tuhan bekerja. Saudara boleh tidak paham, saudara tidak paham tidak apa-apa. Yang kita harus percayai bahwa Tuhan bekerja dengan aktif di balik layar kehidupan kita. Amin, saudara. Saudara boleh tidak paham. Saya juga banyak hal yang saya tidak paham dalam hidup ini. Kenapa saya mengalami masalah ini? Kenapa saya mengalami penderitaan pergumulan ini? Tapi saya kemudian merenungkan firman Tuhan. Saya tidak perlu banyak paham tentang apapun yang dilakukan oleh Tuhan. Yang diperlukan adalah percaya bahwa Tuhan sedang aktif bekerja di balik layar kehidupan saya dan di balik layar kehidupan saudara. Saudara dikasih Tuhan, di dalam hadirat Tuhan kita menemukan bahwa Tuhan, amin saudara, penyertaannya selalu sempurna. Saudara, yang ketiga, apa yang kita dapatkan ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan? Yang ketiga, saudara, kita mendapatkan keyakinan bahwa Tuhan adalah harta yang tidak ternilai. Setuju, katakan amin. Saudara, di dalam hadirat Tuhan kita mendapatkan bahwa Tuhan itu adalah harta yang tak ternilai. Kita lihat ayat yang ke-25 dan 26. "Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya." Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, Asaf pernah menginginkan kehidupan orang fasik. Asaf pernah menginginkan kehidupan orang fasik, karena orang fasik itu hidupnya penuh dengan kemujuran, penuh dengan kesenangan, penuh dengan harta yang berlimpah, dibanding dengan diri Asaf yang malang. Ya, Asaf melihat, aduh malang sekali saya, sampai dia katakan, oh sia-sia, saya sudah hidup kudus, saya sudah hidup tulus, saya sudah hidup benar. Tapi itu sia-sia semuanya. Banyak kehilangan yang justru dia dapati ketika dia melayani di bait Allah. Ketika dia menjadi seorang pelayan di bait Allah, justru dia banyak kehilangan.
Sudah dikasih Tuhan. Maka dia katakan begini, saudara, bahkan dia kena tulah sepanjang hari. Saudara, dia kena tulah sepanjang hari. Saudara, waktu saya menyelidiki ini arti dari kena tulah dalam bahasa asli, saudara, kata tulah ini lebih kepada dia disakiti. Saudara, disakiti sepanjang hari. Saudara pernah disakiti sepanjang hari? Saya pikir seorang yang disakiti sekalipun, saudara, dia mengalami mungkin disakiti satu hari, tapi saya pikir ada di beberapa jam dia pasti juga ada, bisa senang, bisa happy. Saudara dikasih Tuhan, Asaf ini disakiti setiap hari. Kita tidak tahu pergumulan besar apa yang dialami oleh Asaf sehingga dia merasa tersakiti setiap hari, dan dikatakan kena hukuman setiap pagi. Kata hukuman di situ dalam bahasa asli, saudara, lebih kepada disiksa. Disiksa sepanjang hari, disiksa pagi hari. Saudara, di pagi hari dia disiksa dan sepanjang hari dia disakiti. Saudara, ini kehidupan model apa, saudara? Ini beratnya, itu modelnya seperti apa? Sudah dikasih Tuhan, dia kehilangan harga diri, dia kehilangan percaya diri, dia kehilangan semangat, dia kehilangan kekuatan, dia kehilangan sukacita. Tapi ketika dia masuk dalam hadirat Tuhan, dia melihat yang berbeda. Amin, saudara. Ketika dia masuk dalam hadirat Tuhan, dia melihat sesuatu yang berbeda. Dia melihat bahwa dia sudah, ternyata selama ini dia sudah sangat memberhalakan berkat-berkat Tuhan. Sehingga ketika dia melihat, kenapa saya tidak dapat berkat seperti orang fasik, maka dia cemburu kepada orang fasik. Dia baru kemudian mendapatkan, oh iya, saya terlalu memberhalakan berkat-berkat yang saya terima sebagai orang yang melayani di bait Allah. Sudah dikasih Tuhan, berkat-berkat yang dia terima ternyata menjadi ukuran kemunculan orang fasik. Ya, kemunculan orang fasik itu menjadi ukuran bagi dia, menjadi ukuran keberhasilan hidup, menjadi ukuran kebahagiaan. Sudah dikasih Tuhan, dia baru menyadari bahwa kehilangan terbesar bukan kehilangan harga diri. Saudara, hari ini mungkin saudara sedang merasa kehilangan harga diri. Saya mau katakan itu bukan kehilangan terbesar. Kehilangan terbesar bukan kehilangan harga diri. Kehilangan terbesar bukan kehilangan kekayaan. Kehilangan terbesar dalam hidup kita bukan kehilangan sahabat-sahabat. Waktu kita mungkin kaya, waktu kita mungkin hebat, waktu kita mungkin masih punya jabatan, banyak teman, banyak sahabat. Tapi waktu kita kemudian sudah pensiun, waktu kita mungkin sudah tidak punya apa-apa, kita sudah tidak punya uang, kita sudah tidak punya pengaruh apapun, maka orang mulai meninggalkan kita dan kita merasa itu, kita merasa kehilangan sahabat, kehilangan peluang-peluang dalam hidup ini. Saudara, kehilangan terbesar bukan itu. Kehilangan terbesar adalah apabila kita tidak menemukan Tuhan di dalam hidup kita. Itulah kehilangan paling besar. Sudah dikasih Tuhan, waktu Asaf masuk dalam hadirat Tuhan, ternyata semua perasaan kehilangan yang dia miliki, sehingga dia merasa dia malang, sia-sia dia menjadi orang benar, sia-sia dia menjadi orang tulus hati. Waktu dia ada dalam hadirat Tuhan, ternyata dia menemukan bahwa semua kehilangan dalam hidupnya tidak bisa menggantikan seandainya dia kehilangan Tuhan dalam hidupnya. Sudah dikasih Tuhan Yesus Kristus, maka dia berkata dalam ayat 25, saudara, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Ini pernyataan Asaf ketika dia masuk di dalam hadirat Tuhan. Asaf berkata, tidak ada yang dia ingini kecuali Allah saja. Bahkan ayat 26 dia katakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sudah lihat? Tadinya dia cemburu, tadinya dia bertanya kepada Tuhan, kenapa orang benar harus menderita? Sekarang dia bilang, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetap Allah selama-lamanya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan menetapkan kita untuk kehilangan sesuatu dalam hidup kita, saya mau katakan begini, Dia sebenarnya sedang menuntun kita untuk menemukan sesuatu yang lebih baik, yang lebih bernilai dari apapun. Apa itu, saudara? Itulah pribadi Tuhan Yesus dalam hidup saya dan saudara. Saudara dikasih Tuhan, apa yang kita dapatkan di dalam hadirat Tuhan? Yang ketiga, kita mendapatkan keyakinan bahwa Tuhan adalah harta yang tak ternilai, melebihi apapun. Kita boleh kehilangan apapun. Saudara, Daud pernah berkata, engkau boleh mengambil apapun dalam hidupku, tapi jangan ambil rohmu dalam hidupku. Sudah dikasih Tuhan, tahun 2023 ini, saudara, saya tidak tahu apa yang akan kita alami, kehilangan apa yang akan kita alami dalam hidup ini.
Saya tidak tahu, sudah juga tidak tahu. Banyak prediksi-prediksi yang menakutkan dalam hidup kita. Kita tidak tahu apa yang akan kita alami dalam hidup ini. Saya mau katakan begini, kalaupun kita mengalami banyak masalah di 2023 ini, sudah saya mau katakan, kalau kita punya Tuhan dalam hidup kita, itu sangat amat cukup bagi kita. Amin, saudara. Karena Dia adalah yang tak ternilai, yang tak tergantikan dalam hidup kita. Yang terakhir, saudara, apa yang kita dapatkan di dalam hadirat Tuhan? Yang keempat, saudara, di dalam hadirat Tuhan kita menemukan tujuan hidup yang sejati. Amin, saudara. Di dalam Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, kita menemukan tujuan hidup yang sejati. Saudara baca ayat yang ke-28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Saudara, statement yang luar biasa menutup semua pergumulan yang dihadapi oleh Asaf. Ketika dia masuk dalam hadirat Tuhan, dia berkata, semua yang terjadi dalam hidupku ternyata supaya dapat menceritakan segala pekerjaan Tuhan. Sudah dikasih Tuhan. Apakah keadaan Asaf berubah ketika dia ada di dalam hadirat Tuhan? Tidak. Karena tidak ada referensi atau tidak ada catatan dari Alkitab atau petunjuk dari Alkitab bahwa kemudian semua pergumulan Asaf menjadi baik. Saudara, keadaan Asaf bisa saja tidak berubah. Bisa saja dia tetap tidak semujur orang fasik. Bisa saja dia mungkin tidak lebih senang dari orang fasik. Pergumulan Asaf bisa saja masih ada. Tapi cara pandangnya tentang kehidupan itu sudah berbeda. Amin, saudara. Cara pandangnya terhadap kehidupannya yang sepertinya tidak semujur orang fasik sudah berbeda. Saudara, kalau dia sebelumnya merasa sia-sia aku menjadi orang percaya, sia-sia aku menjaga hatiku bersih murni di hadapan Tuhan, kali ini dia berkata, supaya aku dapat menceritakan segala perbuatan yang ajaib. Sudah dikasih Tuhan, cara pandang tentang kehidupannya sudah berbeda. Bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan satu saat akan jadi cerita kesaksian tentang pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang ajaib dalam hidupnya. Saudara, hari ini sudah hari ke-15 ya, hari ke-15 di bulan Januari. Mungkin kita masih membawa pergumulan yang besar yang belum selesai di 2022. Kita masih bawa pergumulan yang tidak kita pahami di 2023 dan kita tidak tahu bagaimana kelanjutan kehidupan, cerita kehidupan kita. Tapi saya mau katakan, kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan, kalau kita masuk di dalam tempat kudus Tuhan, menguatkan diri kita dalam doa, di dalam persekutuan, di dalam tempat kudusnya, cara pandang kita pasti berbeda. Amin, saudara. Cara pandang kita pasti berbeda. Bahwa semua yang Tuhan izinkan terjadi yang kita alami dalam hidup ini, satu saat itu akan menjadi ladang kesaksian bagi kita. Walaupun kita melaluinya tidak mudah, satu waktu kita akan bisa berdiri dan bersaksi dan berkata, betul, Tuhan itu baik bagi orang-orang yang berlindung kepadanya, bagi orang-orang yang tulus hatinya. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya mau katakan begini, tidak ada tempat dan cara yang terbaik untuk melihat Tuhan bekerja dalam hidup kita selain masuk dalam hadirat Tuhan. Tahun 2023, ambil komitmen, kita semua akan semakin intim masuk dalam hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu apa sebenarnya? Singkat, hadirat Tuhan itu adalah doa orang benar kepada Tuhan yang benar dengan kerinduan yang besar dan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Itu hadirat Tuhan. Sudah ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan, kita datang sama Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, kita berdoa sungguh-sungguh dengan Tuhan. Di tahun 2023 ini kita berdoa, kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan yang benar dengan sebuah kerinduan yang besar kepada Tuhan, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Sudah, cara pandang kita akan berbeda. Tahun 2023 mungkin kita tidak tahu, katanya bisa ada resesi. Oke, bisa saja. Mungkin saudara akan mengalami banyak kehilangan, mungkin kita mengalami banyak masalah dalam hidup kita. Tapi cara pandang kita sudah berbeda. Cara pandang kita sudah seperti Asaf. Sekalipun dagingku hilang lenyap, habis lenyap, tapi bagianku adalah Tuhan. Ini hanya bisa dialami atau diucapkan oleh orang-orang yang selalu masuk di dalam hadirat Tuhan. Tahun ini, jemaat Tuhan,
Mari kita jadi dewasa, masuk dalam hadirat Tuhan. Jadikan doa itu sebagai sesuatu yang sangat penting dalam hidup kita, lebih penting dari apapun juga. Amin buat firman Tuhan.